Irfan Bahdim, Andik Firmansyah, Evan Dimas. Di pundak trio inilah kekuatan dan mesin permainan pasukan Garuda dipertaruhkan. Awas, kembalinya status quo dan kekuatan lama yang bisa menggagalkan reformasi PSSI. Nasib tim muda U19 di Piala AFF. Datang, main, keok. Astaga, 3 kali main, 3-tiganya kalah. Hari Minggu siang, waktunya Ratu Anandita menemani kamu semua di Galeri Sepak Bola Indonesia. Dan seperti biasa, tiap minggunya, Dita nggak akan pernah lupa deh untuk ngingetin kamu, kasih semangat buat tim nasional Indonesia, baik yang senior maupun junior, untuk berlaga di ajang AFF. Mudah-mudahan kita bisa juara ya. Terlepas dari sanksi FIFA beberapa waktu lalu, Indonesia sukses kembali melebarkan sayapnya usai memetik kemenangan di laga perdana kontra Malaysia awal September lalu. Hasil positif yang diraih pasukan Alfred Riedel ini tentu mendongkrak moral para pemain jelang perhelatan Piala AFF 2016 yang akan berlangsung pada pertengahan November mendatang. Tidak tanggung-tanggung, tim Garuda melibas Malaysia 3 gol tanpa balas. Sumbangan 2 gol Boas Solosa dan 1 gol Irfan Bahdim membuat gemuruh di Stadion Manahan Solo kala itu. Melihat laga kemarin, pastinya pencinta sepak bola tanah air melihat pola permainan timnas yang memukau. Passing pendek, umpan-umpan matang, permainan apik Boas dan kawan-kawan ini acap kali mengancam gawang Harimau Malaya. Dalam skuad pilihan sang arsitek Alfred Riedel, terdapat nama-nama yang mencuri perhatian. Evan Dimas, Andik Firmansyah, dan Irfan Bahdim. 3 nama ini memiliki memori indah masing-masing bersama timnas Indonesia. Evan Dimas misalnya, tampil bersama Andik Firmansyah dan Irfan Bahdim merupakan impian sejak namanya melambung kala ia bersama timnas U19. Seneng lah bisa main sama senior kan. Dulunya cuma bisa ngelihat, cuma latihan sama-sama, tapi sekarang bisa membela timnas, membela negara dan satu tim. Gelandang muda berbakat ini sangat fasih menerjemahkan isi kepala Riedel di lini tengah skuad Garuda. Gaya permainan yang simpel dengan umpan-umpan pendeknya menjadikan permainan Indonesia lebih hidup. Saya rasa penampilan Evan cukup bagus ya. Artinya dia bisa memberikan kontribusi yang banyak, menjadi pemain yang penting di lini tengah, dan perannya cukup sentral kalau menurut saya di pertandingan melawan Malaysia. Setali 3 uang, Andik Firmansyah, pemain yang merumput di salah satu klub Liga Super Malaysia, Selangor FA, juga memberikan kontribusi besar dalam pola serangan timnas merah putih. Bagi sebagian orang, mendengar nama Andik maka akan teringat ketika ia menjadi penentu kemenangan Indonesia kontra Singapura pada Piala AFF 2012 lalu lewat gol spektakulernya. Kecepatan di atas rata-rata yang dimiliki Andik memang mampu membuat barisan pertahanan lawan keteteran. Lihat saja ketika ia membawa bola pada laga uji coba kemarin. Tidak salah jika Andik menjadi bulan-bulanan benteng pertahanan skuad asuhan Ong Kim Sui. Saya rasa peran dari Andik ini mungkin lebih krusial, lebih penting dibandingkan dengan Evan, tanpa mengecilkan peran dari Evan Dimas ya. Tapi dengan 4 faktor yang dimiliki oleh Andik ini menjadi hal yang sangat berharga.
ketika Andik dimainkan sebagai starter ataupun diberikan jabatan sebagai kapten tim, kalaupun jabatan kapten ini tidak dipegang oleh Boas ataupun Irfan Bahdim sebagai pemain-pemain yang bisa dibilang pemain senior di tim yang kemarin diturunkan oleh Alfred Riedel. Jadi perannya memang lebih besar ya. Irfan Bahdim tentu menjadi sorotan publik dengan penampilan apiknya di lini depan timnas Indonesia. Skill memukau Bahdim membuat dirinya menjadi motor serangan skuad Garuda. Ia terus bekerja keras di sepanjang laga dan juga kerap menekan pertahanan Malaysia. Tak ayal permainan apiknya pun berbuah gol. Pengalaman merumput di level internasional membuat Bahdim menjadi pembeda di lini serang timnas Indonesia. Melihat performa apik ketiga pemain ini, Riedel tidak setuju jika dalam skuad tempurnya terdapat nama yang menonjol. Menurut pelatih asal Austria ini, semua pemain sama, tidak ada perbedaan. All the players who got invitation, we believe that they can help us. Not only 2 or 3 players, all of them. 22 nama yang dibawa Riedel uji coba kemarin belum sepenuhnya ditetapkan. Kabarnya, Riedel masih akan menjalani seleksi kembali hingga bulan Oktober mendatang. Sebenarnya nggak cukup ya satu penampilan dalam uji coba itu. Tapi kalau melihat dari pengalaman mereka, skill individu mereka, kecepatan beradaptasi mereka dengan tim, terutama Irfan dan Andi Firmansyah, mereka tidak bermain di sini, mereka jarang bertemu dengan pemain-pemain yang ada di timnas. Mereka punya kesempatan yang tidak terlalu banyak untuk berlatih bersama. Faktor adaptasi, skill individu, lalu kontribusi buat tim, saya rasa mereka punya peluang besar untuk masuk ke dalam tim inti, bukan cuma masuk ke dalam tim saja ya, tapi menjadi tim inti ataupun pemain starter di timnas Indonesia senior yang untuk ke Piala AFF. Akan tetapi, bukan tidak mungkin jika 3 nama itu menjadi pilihan inti dari permainan Indonesia berdasarkan hasil positif kontra Malaysia beberapa waktu lalu. Awas! Kembalinya status quo dan kekuatan lama yang bisa menggagalkan reformasi PSSI. Tetaplah bersama Galeri Sepak Bola Indonesia.